Ketika Tiongkok mengancam pasukan Amerika Serikat dari jarak lebih dari 1.000 mil dengan senjata-senjata canggih seperti rudal DF-17 dan DF-21D, gagasan kapal induk yang dapat meluncurkan segerombolan UAV menawarkan solusi yang mengubah permainan. Kapal induk Amerika adalah yang terbesar, tercanggih, dan paling dominan di planet ini. Apa artinya jika monster-monster besar ini melanggar hukum fisika dan lepas landas ke langit? Kapal induk tersebut akan menjaga pasukan Amerika di luar zona serangan musuh, sementara drone mereka terbang lebih dalam, lebih cepat, dan lebih mematikan di wilayah musuh, memastikan misi berhasil tanpa mempertaruhkan nyawa. Laksamana Muda William Moffett percaya bahwa Angkatan Laut seharusnya tidak hanya mendominasi lautan yang mereka arungi, tetapi juga langit di atasnya. Bagi banyak orang, Laksamana Muda tampak seperti sedang berusaha membuat Angkatan Udara kehilangan pekerjaan. Namun, Laksamana Muda William Moffett menemukan sesuatu yang tidak akan pernah ia lihat. Pada tanggal 4 April 1933, hampir seabad yang lalu, salah satu bencana kapal udara paling mematikan dalam sejarah terjadi. Itu melibatkan kapal Amerika Serikat Akron, Permata Hadiah Laksamana Muda, sebuah kapal udara kaku sepanjang 785 kaki, kapal udara terbesar pada masanya, dan hanya 19 kaki lebih pendek dari kapal udara terbesar yang pernah ada. Sekitar pukul 12.30 pagi pada hari yang menentukan ini, Akron terbang pada ketinggian sekitar 1.000 kaki di dekat Bernardet Light, New Jersey. Kapal udara besar itu lepas landas sehari sebelumnya untuk penerbangan kalibrasi rutin di sepanjang garis pantai New England. Misi tersebut melibatkan pengujian peralatan pencari arah radio dan melakukan manuver. Dalam beberapa jam, kapal udara besar itu akan menghadapi badai yang tidak terdeteksi oleh peralatan pengintai cuaca. Badai ini mendorong Akron ke Samudra Atlantik, merusak sirip ekornya dan akhirnya menenggelamkan kapal udara tersebut. Sebuah kapal udara di dekatnya melihat kecelakaan itu dan bergegas menyelamatkan para korban. Dari 76 orang yang ada, mereka hanya dapat menyelamatkan 4. 1 dari 4 orang ini kemudian meninggal karena terpapar. Oleh karena itu, hanya ada 3 orang yang selamat dari kecelakaan ini. 33 orang kehilangan nyawa mereka, termasuk Komandan Akron, Frank C. S1MC High Pronunciation Court, dan Laksamana Muda William Moffett. Kematian Laksamana Muda itu memberikan pukulan berat bagi upaya Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menerbangkan kapal induk. Jadi, ketika saudara kembar kapal Amerika Akron dan kapal Amerika Macon jatuh di Samudra Pasifik 2 tahun setelah kecelakaan Akron, begitu pula upaya Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menciptakan kapal induk yang dapat lepas landas. Itu saja. Semuanya sudah berakhir. Dekade-dekade berikutnya menyaksikan pesawat militer tumbuh menjadi lebih kuat, lebih cepat, lebih besar, terbang lebih tinggi, terbang lebih lama, dan lebih mematikan, lebih segalanya. Namun, selalu ada kesenjangan tentang apa yang bisa terjadi. Jika pesawat itu sendiri kini begitu maju, apa yang bisa terjadi dengan kapal induk di langit jika Angkatan Laut terus mengejarnya? Kapal induk di laut pasti sangat sukses dan benar-benar dianggap sebagai musuh pertempuran utama yang harus dihadapi oleh saingan manapun yang berperang dengan Amerika Serikat. Kapal induk berbasis laut Angkatan Laut Amerika Serikat sejauh ini merupakan yang paling mengesankan di dunia. Dipimpin oleh Gerald Ford dan terdiri dari 10 kapal induk kelas Nimitz, semuanya bertenaga nuklir. Pangkalan terapung raksasa ini dapat mengangkut lebih banyak pesawat daripada yang dimiliki Angkatan Udara lebih dari separuh dunia. Jika mereka meninggalkan lautan dan lepas landas ke langit, mereka bisa menjadi lebih tangguh. Bidang pandang yang lebih cepat, lebih luas, dan gerakan yang lebih lincah menjadikan mereka seperti Nick Fury dalam Marvel. Akses ke tempat-tempat yang tidak terhubung oleh air akan membuat dunia menjadi lebih kecil dan lebih mudah diakses oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Angkatan Laut Amerika Serikat harus mengatakan tidak pada kemampuan yang ditawarkan ini selama lebih dari 9 dekade. Namun, itu sudah berlalu. Kata tidak kini menjadi bagian dari masa lalu, sementara sekarang menjadi ya di masa kini. Seiring Rusia, Tiongkok, dan rival Amerika Serikat lainnya terus berkembang secara militer, para jenderal militer Amerika Serikat harus saling menatap dan berkata, mungkin menerbangkan kapal induk bukanlah ide yang buruk. Kebutuhan akan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih, sesuatu yang dapat mengubah dunia, semakin mendesak. Ini mengerikan. Akibatnya, tidak hanya Angkatan Laut Amerika Serikat,
tetapi juga Angkatan Udara dan badan-badan yang mengembangkan teknologi revolusioner untuk militer Amerika Serikat, telah membuka hati, pikiran, dan buku cek mereka terhadap gagasan kapal induk terbang. Berkat teknologi modern, ide-ide lepas landas dan kemajuan luar biasa, khususnya dalam dua program yang mencakup program Naga Cepat, semakin menarik perhatian. Program Naga Cepat itu menarik. Ia menyemburkan api, bukan api dalam arti harfiah, tetapi memang menyemburkan energi yang mengubah pesawat kargo militer biasa, seperti Lockheed C-130 Hercules dan Boeing C-17 Globemaster III, menjadi kapal induk. Pesawat yang diluncurkan dari pesawat kargo militer ini tidak akan menjadi pesawat tempur manusia yang khas, seperti yang terlihat pada kapal Amerika Gerald Ford dan sejenisnya. Sebaliknya, peluncuran pesawat akan menerbangkan amunisi. Amunisi yang terbang seperti pesawat apapun, tetapi saat tiba di target, meledak. Munisi pilihan untuk program ini termasuk AGM-158 untuk target permukaan, AGM-158C untuk target angkatan laut, dan amunisi serangan langsung gabungan, JAM. Semua ini sudah merupakan amunisi siap produksi, di samping program Naga Cepat. Pesawat kargo militer yang terlibat dalam program ini juga siap produksi. Inilah yang membuat program Naga Cepat unik dan murah. Program ini terutama berputar di sekitar modul senjata palet yang sekali pakai, yang akan dijatuhkan dari udara untuk menyebarkan amunisi terbang dari pesawat kargo yang tidak dimodifikasi. Program ini adalah proyek oleh Laboratorium Penelitian Angkatan Udara Amerika Serikat di Lockheed Martin. Setiap modul senjata, yang disebut kotak penyebaran, dapat membawa antara 6 dan 9 amunisi, tergantung pada jenis amunisi yang dipilih. Amunisi yang dipilih untuk misi tertentu bergantung pada sejumlah faktor, seperti fortifikasi target atau jarak. JAM dapat menyerang target sejauh 50 mil, AGM-158C dapat menyerang target lebih dari 500 mil, dan AGM-158 ideal untuk target lebih dari 575 mil. Setelah amunisi dipilih dan siap digunakan, sistem beroperasi dengan menjatuhkan palet melalui jalur kargo yang distabilkan oleh parasut. Amunisi kemudian dijatuhkan secara vertikal dari modul. Mereka mengembangkan sayap, menyalakan mesin, dan menavigasi ke target menggunakan data penargetan yang telah diprogram atau diperbarui. Begitu sampai di target, boom, mereka meledak dan menghancurkan sasaran tersebut. Ini secara efektif mengubah pesawat besar biasa yang membawa amunisi menjadi pembom. Jika amunisi ini diganti dengan jenis drone lain, mereka dapat menyempurnakan jenis tugas lainnya. Jika seekor burung bertanya tentang jenis tugas apa, itu akan menjadi tugas lepas landas dari kapal Amerika Gerald Ford untuk dieksekusi. Oleh karena itu, C-130 dan C-17 sekarang akan berfungsi seperti kapal Amerika Gerald Ford, seperti kapal induk, tetapi dari langit, sebuah kapal induk terbang. Program Gremlin memang sudah dikenal sebagai makhluk nakal yang tahu cara menghancurkan, tetapi mereka fiktif. Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan Amerika Serikat, DARPA, bertujuan untuk menghidupkannya dalam program Gremlin. Seperti program Rapid Dragon, program Gremlin sebagian besar akan menggunakan pesawat biasa untuk meluncurkan pesawat yang lebih kecil. Namun, program Gremlin melangkah lebih jauh lebih jauh lagi. Program ini akan mengembangkan kendaraan udara tak berawak, UAV, berbiaya rendah yang dapat digunakan kembali dan diluncurkan oleh pesawat yang lebih besar, termasuk pesawat kargo dan pesawat pengebom. UAV yang sedang dikembangkan dikenal sebagai Dynetics X-61 Gremlin. Dynetics, perusahaan sains terapan dan teknologi informasi Amerika yang berkantor pusat di Huntsville, Alabama, adalah salah satu dari 4 perusahaan yang mendapatkan kontrak fase 1 untuk program Gremlin pada tahun 2016. Pada April 2018, perusahaan tersebut memenangkan kontrak fase 3 program tersebut dan kemudian terpilih sebagai kontraktor untuk memproduksi Gremlin. Setiap Dynetics Gremlin adalah pesawat sepanjang 14 kaki dengan lebar sayap lebih dari 11 kaki dan berat kotor 1.500 lb. Didukung oleh satu mesin kipas turbo Williams F107. Setiap Gremlin dapat mencapai kecepatan tertinggi 350 mil per jam dan menyerang target hingga 350 mil jauhnya. Satu Gremlin dapat membawa berbagai muatan, termasuk sensor elektrooptik, pencitra inframerah, sistem peperangan elektronik, dan senjata. Oleh karena itu, Gremlin dapat melakukan berbagai tugas, mulai dari pengintaian hingga serangan. Gremlin dirancang agar kompatibel dengan peralatan peluncuran dan dukungan darat yang ada,
sehingga membuatnya ramah anggaran untuk disebarkan dan dirawat oleh pabrikan. Gremlin juga otonom, yang memungkinkan pengontrol, baik di kapal induk udara yang meluncurkannya atau di darat, untuk mengendalikannya. Satu pengontrol dapat mengendalikan hingga 8 Gremlin X-61 dalam satu waktu. Hal ini memungkinkan satu pilot di luar garis tembak untuk mengendalikan seluruh armada pesawat yang sangat mumpuni dan mematikan. Gremlin adalah pengganda kekuatan tertinggi. Pada Oktober 2021, DARPA mengumumkan bahwa sebuah pesawat kargo C-130 Hercules berhasil mengangkat sebuah X-61A dari udara untuk pertama kalinya, sebuah tonggak penting bagi program tersebut. Proses pengangkatan Gremlin melibatkan Gremlin yang mendekati pesawat induknya dari bawah, mengaitkannya ke kabel penarik, dan ditarik ke dalam pesawat, mirip dengan pengisian bahan bakar udara, tetapi untuk penarikan drone. Uji coba ini memvalidasi fitur keselamatan terbang formasi otonom dan interaksi aerodinamis. Gremlin yang diangkat kemudian siap untuk penerbangan berikutnya hanya dalam 24 jam, dibandingkan dengan berhari-hari atau berminggu-minggu untuk pesawat berawak. Gremlin adalah pengganda kekuatan yang selalu siap beraksi di medan perang yang semakin intensif dan bernilai. Pada tahun 2021, program Gremlin akan terus menyempurnakan teknologinya, dengan fokus pada peningkatan skala operasi swarm dan kemampuan muatan. Hal ini dapat mendefinisikan ulang bagaimana militer Amerika Serikat melakukan operasi udara, menawarkan cara yang hemat biaya dan adaptif untuk mendominasi konflik di masa depan. Laksamana William Moffett, yang langka, memiliki visi menerbangkan kapal induk yang mendominasi langit seperti kapal induk tradisional mendominasi lautan. Ia yakin kapal induk akan menjadi senjata pamungkas di angkasa. 9 dekade kemudian, militer Amerika Serikat dapat dengan berani mengatakan bahwa ia benar. Mereka sedang mengerjakan visinya dan membuat kemajuan. Laksamana William Moffett yang langka akan bangga, dan akan lebih bangga lagi jika Anda menyukai video ini. Jadi, lakukan itu sekarang untuk Laksamana Muda William Moffett dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa memberikan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.